tanggapan atau komentar Pak Lidia soal pembacaan pledoi yang disampaikan oleh tim pengacara dan juga oleh ini kita Mirjani sendiri. Saya singkat-singkat bukan ada menarik dan nggak menarik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya begini, ya. Saya kan pernah bicara bahwa kalau mengajukan pledoi itu adalah yang substantif saja, nggak usah menyimpang daripada arena substansi pledoi. Yang harus dilakukan oleh kuasa hukumnya, makanya kuasa hukumnya berkoordinasi dengan kliennya. Jangan di dalam pembacaannya itu menyimpang. Ada beberapa hal yang kira-kira menyodok kepada masalah personal. Ini saya katakan berkali-kali. Lo kok kuasa hukum ini kok membiarkan itu gitu loh. Sangat menyedihkan gitu loh. Kemauan siapa ini sekarang? Terus kuasa hukum yang membentengi supaya ini kita itu bisa diringankan dalam pokok permasalahannya. Jangan menambah-nambah pokok permasalahan. Ingat loh, 3 kali loh hakim menegur. Yang paling ironisnya bertanya pula ke belakang, gimana kan? Nah, yang namanya fans buta ya kayak gitu. Enggak apa-apa di belakang tuh. Itu udah rusak. Kan hakim menilai nanti. Berkali-kali saya katakan, justru kesempatan pledoi ini kau tunjukkan ya akidah hukum yang bisa mengamputasi, bisa mengeliminir penerapan pasal yang diberikan kepada dia. Fokus ke situ gitu loh. Berdebatlah tentang akidah hukum. Keluarkan pasal-pasal yang kau ketahui tentang bagaimana mengamputasi 369 itu, bagaimana mengamputasi daripada 27B atau pasal 45 Undang-Undang ITE, sehingga tidak bisa berbau ke TPPU. Karena tuntutan 11 tahun itu pasti masalah TPPU itu. Karena kalau pemerasan kan ada maksimalnya nggak sampai segitu. Nah, kenapa sampai terjadi? Ya, jangan tanyakan, berkali-kali saya katakan, di dalam arena sidang berlakulah sopan. Kita boleh keras dengan memberikan argumentasi, tapi argumentasi hukum. Ingat saya waktu sidang, saya kan kencang tuh. Tapi yang saya kencangkan adalah formula hukum, bukan melecehkan orang lain, apalagi melecehkan predikat. Ingat loh, jaksa itu bukan yang berada di pengadilan itu aja. Banyak jaksa di seluruh Indonesia yang merasa tidak terima dengan perilaku itu. Institusi loh itu, hati-hati. Makanya sidang seperti kayak gitulah. Akibatnya apa? Kewenangan subjektif daripada JPU dilakukan. Saya yakin ada kewenangan subjektif itu. Apa subjektif ya itu? Di arena persidangan berbelit-belit dan lain sebagainya. Tidak menunjukkan etikat baik, membuat gaduh di pengadilan, sehingga permasalahan perjalanan sidang itu tidak berjalan secara komprehensif untuk menampung dan menerima segala apa yang dipertanyakan dan apa yang dijawab. Kesimpulannya ya, suasana sidang jadi gaduh. Kalau bahasanya itu ya contempt of court. Bang, Nasir sudah menjadi gugur sepertinya ya. Artinya karakter dan sikap selama ini yang ditunjukkan itu sangat merugikan diri dia. Nah, itu juga dengan hakim nanti pasti akan melihat sikap yang pernah dia tunjukkan pada sidang-sidang sebelumnya. Begini saja, kalau hakim sudah mulai negur-negur, hati-hati. Itu ya pesan saya. Kalau hakim sudah mulai negur-negur, jangan lakukan itu, fokus, bacakan saja, nggak usah ribut. Itu sebenarnya sudah hakim sudah menunjukkan rasa tidak terima, dongkol, kok kamu kok lari dari substansi. Sebenarnya itu kan hal seperti itu. Padahal saya sudah mengingatkan, tolong pengacara ini mengarahkan klien ini supaya substantif aja kepada formula hukum. Jangan menyimpang-nyimpang kemana-mana. Saya sudah senang. Waktu dia mau tampil, saya lihat juga tuh. Pakai hijab kan gitu. Mudah-mudahan reda situasinya. Pelaksanaannya ya seperti itulah. Saya sangat menyayangkan peristiwa itu. Akibatnya apa? Ya si jaksa juga senyum-senyum aja. Tapi kan lihat aja nanti. Saya khawatir kalau hakim ya, melakukan langkah-langkah seperti apa yang dilakukan oleh jaksa. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kliennya ya pada saat dia membacakan pledoinya itu bisa diterima oleh hakim. Tapi yang kalau saya lihat yang dibacakan itu lebih banyak ke arah personal, tidak kepada substansi.
ini kok gimana sih, saya bingung juga lihat kuasa hukumnya itu. Bukannya mengupas kepada substansi, tapi kepada personal untuk menunjukkan kontradiktif pandangan itu. Ya kita berdoa aja mudah-mudahan hakim berpandangan lain bisa menjatuhkan vonis yang lebih ringan daripada apa yang disangkakan atau apa yang didakwakan atau apa yang dituntut oleh JPU. Itu kira-kira ya. Nah, satu lagi Pak, dalam pledoi kemarin kan Nikmir juga menyoroti tindakan atau peristiwa hukum yang dilakukan oleh JPU, oleh insan JPU sendiri, namanya Dona. Nah, dia merunut bahwa kasus yang pernah ditangani Dona soal terenggiling itu, nah, yang artinya hukuman minimumnya seharusnya 3 tahun, tapi JPU memutuskan 1 tahun. Itu yang di kasus lain. Komentar itu. Artinya itu akan bisa menjadi pertimbangan hakim tidak? Nggak ada relevansinya ke sana. Kita berbicara tentang substansi, nggak usah bawa-bawa pasal-pasal dari orang lain.